Halo Bunda, kita masuk ke pembahasan puting susu datar. Puting yang datar sebenarnya tidak selalu menjadi masalah terutama bila kelenturan putingnya bagus. Jadi sebenarnya kalau misalkan kelenturan dari puting ini itu bagus, sebenarnya tidak ada masalah. Karena secara umum ibu tetap masih dapat menyusui bayinya. Karena bayi itu menyusunya bukan di puting, tapi di areola. Jadi kalau misalkan kelenturannya ini masih bagus, walaupun datar sebenarnya tidak masalah. Nah, penggunaan nipple former kadang membantu membuat areola lebih lentur dan puting lebih menonjol. Former itu seperti ini, adalah pembentuk puting. Ini bisa dilakukan saat usia kehamilan 28 minggu. Lama pemakaiannya itu bertahap mulai dari 1 jam per hari sampai maksimum 8 jam per hari. Jika saat tidur nipple former itu tidak dipakai, lalu ukuran BH disesuaikan sehingga saat pemakaian nipple former ibu merasa nyaman. Jadi kalau ketika tidur ini tidak digunakan, dilepas saja. Kemudian ketika menggunakannya sambil menggunakan bra, maka ukuran branya itu disesuaikan jadi tidak terasa terlalu sesak. Dan kita pun tetap nyaman untuk memakainya. Penggunaan nipple puller setelah bayi lahir itu juga dapat membantu setiap akan menyusui. Contohnya nipple puller adalah seperti ini, atau bisa juga digunakan dengan spad yang sudah dipotong, ujungnya sudah dipotong, kemudian ini penariknya ini dibalik. Jadi yang kita gunakan untuk ke puting itu adalah yang sebelah sininya. Nah, itu bisa dilakukan setelah bayi lahir. Jadi sebelum menyusu. Sebelum proses menyusu, sebelum proses menyusu itu bisa dilakukan ditarik puting menggunakan spad atau nipple puller. Kalau dengan spad ini caranya ditarik putingnya, kekuatannya itu sekuatnya ibu, jadi jangan langsung terlalu kuat sampai tinggi gitu, tapi kita merasa kesakitan. Kita coba dulu, kita naikkan 2 strip, kemudian kita tahan 2 detik, kita lepaskan. Lalu kalau sudah tidak terasa sakit, kita bisa naikkan lagi 3 strip, kita tahan 3 detik, lalu lepaskan. Jadi pelan-pelan, tidak langsung kencang sekali, tidak. Tapi kita pelan-pelan, kita tingkatkan kekuatannya itu pelan-pelan. Itu bisa kita lakukan beberapa kali sebelum proses menyusu. Nah, pijatan laktasi itu juga dapat membantu. Jadi pijatan laktasi itu bisa membantu untuk mengatasi dari puting susu datar. Ya, karena salah satu teknik dari pijatan laktasi itu bisa otomatis membantu supaya putingnya itu terlihat lebih menonjol. Nah, itu adalah solusi dari puting susu datar. Jika kelenturan areolanya itu bagus, tidak dilakukan treatment ini, ya tidak masalah. Nanti ketika bayi itu sudah bisa nenen ngenyot, itu otomatis putingnya itu akan menonjol dengan sendirinya. Tapi kalau misalkan mau dilakukan treatment seperti menggunakan nipple former dan juga nipple puller, itu akan sangat lebih baik dan juga sangat baik dikombinasikan dengan melakukan pijat laktasi. Gitu. Yuk kita lanjut ke video berikutnya.